Menpora Dito Aryo Tejo ikut mengomentari ramainya rumor pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal dipecat PSSSI. Spekulasi itu muncul dari media Italia Tuttosport. Dalam artikelnya, Tuttosport memprediksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan mengganti juru taktik asal Korea Selatan itu dengan pelatih Eropa. Alasannya, STY dinilai tidak cocok karena hanya berfokus pada latihan fisik. Isu tersebut cukup membuat heboh pencinta timnas Indonesia, mengingat STY cukup sukses membawa skuad Garuda mencapai banyak sejarah. Salah satunya beraksi di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, PSSI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah itu. Sementara itu, Menpora Dito baru-baru ini bertemu Erick Thohir. Selain membahas terkait sinergi Kemenpora dengan Kementerian BUMN, keduanya juga membahas soal timnas Indonesia. Ketika disinggung mengenai spekulasi STY, Menpora Dito memilih untuk menunggu keputusan PSSI. Kita tunggu keputusan PSSI, setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco, mungkin ada pembahasan mengenai timnas YG lebih spesifik di sana, kata Menpora Dito. Menpora Dito hanya memastikan pemerintah akan mendukung penuh apapun keputusan PSSI di masa mendatang. Karena itu semua demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Kinerja STY memang sempat disorot, terlebih ketika gagal membawa timnas Indonesia menembus babak semifinal Piala AFF 2024. Dari situ mulai muncul pihak-pihak yang meminta juru taktik asal Korea Selatan tersebut didepak. Padahal di turnamen itu STY hanya membawa pemain U22. Tijani Reinders punya darah Indonesia dari ibunya. Gelandang AC Milan itu mengaku ada Nusantara begitu melekat dalam dirinya. Dalam wawancaranya bersama Milan TV, Tijani bercerita soal latar belakangnya. Sebagai sosok yang punya darah Indonesia, ia mengaku ada pengaruhnya. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini, katanya. Ibu Tijani Reinders, Angelina Lekatompesi, adalah orang Indonesia. Ia berasal dari Maluku, yang menikah dengan Martin Reinders, mantan pesepak bola Belanda. Ia dikaruniai 2 anak, Tijani dan Eleanor Reinders. Tijani salah satu pemain top yang punya darah Indonesia. PSSI sempat mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia beberapa waktu lalu, usai masuk dalam rekomendasi pemain keturunan yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong. Namun, pemain 26 tahun itu menolaknya. Tijani lebih memilih membela timnas Belanda. Beberapa pemain keturunan masuk daftar rumor yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satu pemain yang diincar adalah Mauro Zijlstra. Pemain yang kini membela Volendam U21 tersebut merupakan pemain yang diincar karena posisi bermain sebagai striker. Dari beberapa sumber yang ada, naturalisasi Mauro Zijlstra sedang dalam proses. Baru-baru ini, pemain berdarah Bandung tersebut mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya sedikit tertunda. Pasalnya, PSSI akan fokus terlebih dahulu ke timnas Indonesia U20 yang akan bertanding di Piala Asia U20 2025. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu konten kreator sekaligus pemain sepak bola Indonesia, Yusa Nugraha. Ia mendapat info tersebut melalui DM Instagram dari Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra bilang bahwa proses naturalisasi sedikit terhambat karena PSSI sedang fokus kepada pemain timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025, kata Yusa Nugraha. Setelah Piala Asia U20 2025 selesai, PSSI baru lanjutkan proses naturalisasi pemain bertinggi 188 cm tersebut. Calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni, dikabarkan sudah berada di Inggris untuk menyelesaikan kepindahan ke Oxford United. Kabar itu diungkap media Belanda Voetbal Premier, yang mengklaim sudah ada kesepakatan yang tercapai antara FC Utrecht dengan Oxford United. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan terkait Ole Romeni. Klub Championship itu akan mengeluarkan sekitar 2 juta euro kepada Utrecht.
tulis media Belanda tersebut. Dalam laporan tersebut disebutkan Ole Roemeny sudah berada di Inggris. Penyerang 24 tahun itu akan menjalani tes medis dan segera menandatangani kontrak bersama Oxford United, klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Sebagai pengganti Ole Roemeny, FC Utrecht sudah mendapatkan Miliano Jonathans dari Vitesse. Uang dari penjualan Ole Roemeny juga dikabarkan bisa digunakan FC Utrecht untuk mendapatkan Sebastian Haller. Jika bergabung dengan Oxford United, maka Ole Roemeny reuni dengan Hiddeter Aves, mantan rekan setimnya di FC Utrecht. Selain itu, Roemeny akan satu tim dengan gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ole Roemeny merupakan calon pemain timnas Indonesia yang dijadwalkan sudah memperkuat tim Garuda saat melawan Australia dan Bahrain, Maret 2025, pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong panggil Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia. Petinggi media asal Belanda, Danny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan, bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Roemeny dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Roemeny diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNA, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina dan tandang ke markas Jepang. Timnas Belanda telah mengumumkan skuad untuk dibawa ke Piala Eropa 2024 Jerman. 4 pemain dicoret, satu diantaranya Ian Maatsen, pemain berdarah Indonesia yang akan bermain pada final Liga Champions bersama Borussia Dortmund. Menariknya, ketiadaan Ian Maatsen direspons negatif oleh supporter timnas Belanda. Mereka menyayangkan beberapa nama lain yang dipanggil Ronald Koeman. Maatsen mendadak jadi buah bibir oleh netizen Belanda. Banyak yang menilai pemain Chelsea yang tengah dipinjamkan ke Borussia Dortmund itu lebih layak dibandingkan Daley Blind dan Steven Bergwijn misalnya. Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya, tepatnya Jawa. Namun, paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Dalam sebuah laporan yang berkembang, Maatsen juga tidak melirik timnas Indonesia sebagai alternatif negara yang akan ia bela, melainkan Suriname. Dengan tidak adanya nama Maatsen di skuad Piala Eropa 2024, maka ia belum sekalipun membela Belanda di level senior.